Acara zikir kebangsaan ini diperkirakan akan dihadiri 50.000 jemaah dari Jakarta dan Bodetabek. Selain para jemaah, acara zikir kebangsaan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo, para pejabat negara, para tokoh nasional, dan juga tokoh lintas agama. Sekitar 650 personel dari Polda Metro Jaya dikerahkan dan disebar di sejumlah titik untuk mengamankan acara yang akan berlangsung malam ini. Sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Pusat rencananya juga akan mengalami rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat malam, Syahreza. Apakah sudah ada kabar Presiden Prabowo akan hadir di zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal malam ini? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan datang pada hari ini. Namun kami belum masih menunggu informasinya terkait konfirmasi datang hari ini atau tidak. Namun bisa dipastikan Diandra, hari ini jemaah sudah mulai berdatangan. Dan kita geser sedikit Diandra untuk melihat situasinya. Ini di pintu masuk Masjid Istiqlal, khususnya di depan Gereja Katedral. Dan memang sudah mulai begitu ramai, para jemaah sudah mulai datang, bahkan ada yang menunggu duduk di suatu teras di dekat Masjid Istiqlal. Dan memang hingga saat ini diinformasikan jemaah yang akan datang yakni 50.000 jemaah. Kita melaju sedikit, memang Diandra sudah mulai begitu ramai, beberapa diantaranya sudah ada yang masuk ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti zikir kebangsaan dan juga ikrar bela negara, begitu mengingat akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat ataupun setelah Bada Isya begitu. Dan informasinya akan ada 50.000 jemaah yang akan hadir pada kali ini. Dan memang situasinya begitu ramai Diandra dan juga pemirsa, beberapa sudah mulai ada yang datang mengingat ini digelar jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dan dirancang untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan persatuan umat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Dan kita akan sedikit berbincang ya Diandra untuk mengajak berbincang langsung dengan beberapa masyarakat yang sudah hadir pada kali ini. Memang sudah mulai begitu ramai Diandra, dan tidak hanya kalangan anak-anak ya, ada juga kalangan keluarga yang menyempatkan waktu pada kali ini untuk mengikut ikrar kebangsaan dan juga zikir kebangsaan maksudnya, dan ikrar bela negara begitu. Dan saya akan mengajak untuk berbincang sedikit ya Diandra. Selamat malam Mas. Mas bisa berbincang sedikit sebentar dengan Mas siapa sebelumnya? Mas Sobirin. Oke, Mas Sobirin udah datang dari jam berapa di sini? Tadi sekitar sore, sekitar habis asar itu. Iya. Oke. Mas Sobirin tahu informasi ini zikir kebangsaan dari mana taunya? Dari Kanjeng Sulawat, Pekalongan. Iya. Emang asalnya dari Pekalongan? Pekalongan Batang. Iya. Oke, ini kan digelar jelang HUT ke-80 Republik Indonesia ya, dan harapannya apa sih mengingat ini zikir untuk mempersatukan umat? Harapannya gimana Mas? Ya semoga Indonesia makin maju, makin berkembang, tidak ada korupsi di mana-mana. Semoga terberantas korupsi semua. Oke, ini bakal masuk ke Istiqlal kah atau di sini aja? Masuk Istiqlal nanti. Iya. Oke, ikut zikir lah ya. Iyalah. Biar Indonesia merdeka. Oke, baik Mas Sobirin, terima kasih. Semoga berjalan dengan khidmat nantinya ya. Terima kasih. Ya, Diandra dan juga pemirsa, memang tidak hanya dari kalangan Jakarta ya, ada juga di luar kota Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu Diandra, bisa dipastikan jemaah sudah mulai datang pada hari, sudah ada yang masuk dan juga masih menunggu di area Masjid Istiqlal. Kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Syahreza langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Massa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan.
Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor sport tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Korban yang melaju kencang berusaha menghindari mobil pickup yang memotong jalur, namun naas motor korban menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya yang mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Korban atas nama Muhammad Rizky Ardana, warga Sidoarjo, tewas di lokasi kejadian setelah motor sport yang ia kendarai menabrak beton pembatas jalan. Korban yang akan berangkat kerja melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian, tiba-tiba ada mobil pickup yang memotong jalur. Korban berusaha menghindari tabrakan, namun malah menabrak beton pembatas jalan dan tiang rambu lalu lintas. Meski tidak ada luka luar, namun tubuh korban menghantam beton dan tiang rambu hingga tewas seketika. Bahkan akibat kerasnya benturan, tiang rambu patah dan motor korban rusak parah. Ada kecelakaan lalu lintas di frontage Ahmad Yani. Karena kita masih olah TKP, untuk korban sementara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Pengemudi mobil pickup saat ini menjalani pemeriksaan oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI, tak bisa menyembunyikan amarah melihat putranya Pradaluki Cepril Saputra Namo meninggal akibat diduga dianiaya seniornya. Ayah Luki menyampaikan untuk pelaku dihukum mati dan dipecat. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Kematian Pradaluki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Pradaluki baru 2 bulan menjadi tentara. Pradaluki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Pradaluki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Pikul, keluarkan. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Pradaluki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Pradaluki seperti itu, ayah Pradaluki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Pradaluki meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Pradaluki Cepril Saputra diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.